Sekarang pertanyaannya adalah, yang awalnya abang bilang KGB ini adalah generalisata, oke? Atau ginilah pertanyaan simpelnya. Di sini kalian periksa tiroid lagi? Enggak. Tiroid itu hanya kalian periksa di stasiun endokrin. Makanya lakukan generalisata abang, KGB-nya pasti dapat di itu. Oke. Jadi abang orangnya gitu deh. Nanti ginilah. Kalau kalian di semester 5 atau 6, kita belajar THT, telinga, hidung, tenggorok, kita belajar pemeriksaan mata. Bahkan abang-abang kalian yang angkatan 21-20 dulu, yang udah lewat blok itu, abang paksa head to toe dulu di masjid. Kalian wajib head to toe dulu, baru kalian periksa matanya, periksa visusnya, periksa dengan oftalmoskopi. Kenapa? Aku pengen nilai kalian PMS-nya 3. Saking kayak gitu abang kalau di masjid. Karena abang yakin diagnosa itu bisa kalian tegakkan kalau kalian belajar. Apalagi kalian ingat aja kata-kata kunci yang ada di mind map abang ini. Oke, jadi cara belajarnya gitu. Ya, jangan diubah runutan belajar abang. Dari awal pertemuan 1 anamnesis memphis, baru pertemuan 2, 3, 4 mind map sampai tata laksana. Sekarang benjolan di leher hemato ada 2. Limfadenopati. Ini kompetensi 3. Yang kedua, limfadenitis. Jadi benjolan tadi di KGB yang awalnya cuma benjolan, sekarang sudah berubah menjadi radang. Ini kompetensi 4. Maka simple deh, kalau dia cuma benjolan, ya udah benjolannya tanpa demam, tanpa nyeri. Tapi kalau dia datang dengan limfadenitis, maka benjolannya disertai dengan demam atau nyeri. Oke, nanti kalian tanya lagi, apapun yang meragukan tentang memphis kalian tanya lagi. Semakin kalian tanya, semakin nanti abang tahu kalian nanti ragunya di mana sebenarnya. Apa yang kalian rasakan itu abang tahu. Sama satu lagi deh, abang memahami kok perasaan kalian. Setiap angkatan yang mengalami OSCE klinis pertama kali, tingkat kecemasan mereka memang tinggi. Abang pahami lah itu. Tapi jangan gara-gara kalian cemas, kalian mempelajari overreaction. Contoh, tadi ada yang nanya sama abang, sirosis bang, kenapa kita nggak bahas? Coba tengok sirosis kompetensi berapa? Kompetensi 2. Itu contoh ya. Oke, kemudian biasanya kalau dia limfadenitis ada riwayat TB atau ISPA. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernapasan atas. Dia batu atau nyeri menelan. Maka 2 biji ini pemeriksaan penunjangnya, abang minta darah rutin, kemudian abang minta FNAB. Meskipun abang yakin FNAB nggak akan keluar. Apa FNAB? Fine needle absorpsi biopsi. Tujuan abang apa coba? Kalau dia datang dengan benjolan di KGB, itu tumornya jinak atau ganas, jenis adenomanya apa? Jenis benjolannya apa? Adenoma kah? Squamosa kah? Metaplasia dan lain-lain. Nah, kemungkinan darah rutin akan leukositosis pada limfadenitis. Biar ada penyebabnya bakteri. Sehingga kalau dia limfadenopati langsung rujuk untuk pembedahan kelenjar getah bening. Tapi kalau dia limfadenitis, maka kalian berikan paracetamol sama antibiotik. Oke, antibiotiknya biasa dipakai aja amoxicillin. 500 mg. Siapa di sini yang pernah LO sama dokter Dedi? Nah, LO pada kes apa nih? Coba, pada kes apa nih LO sama dia? Thalassemia. Adik pada kes? Obesitas. Sama ya adik? Adik? Gastro apa dia masa? Oke. Coba ini hanya untuk apa ya? Hanya untuk kalian ketahui. Coba adik yang Dedi, apa yang adik ingat tentang thalassemia? Yang dia bilang di tata laksana apa? Rujuk kan? Rujuk untuk transfusi biasi berkala kan? Ada nggak deklarasi dokter ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Abang tambahin kenapa untuk jaga-jaga? Kemudian apa kata dokter Dedi? Ada nggak splenomegali di situ? Ada nggak pemeriksaan splenomegali? Hepatomegali, hepato atau splenomegali. Ada nggak pembesaran organ? Kalian periksa kan? Atau kalian nggak periksa? Lupa.
Periksa. Adik coba obesitas, dijelasin nggak detail perhitungan sampai akhir? Jelasin atau enggak? Atau hanya sampai negain obesitasnya aja? Yang kalian ingat, karena ini penting bagi abang. Dijelasin semua sampai akhir perhitungan. Jadi kalau menurut abang, orang yang betul-betul rubrik, dosen kita itu Dokter Denny. Nggak suka-sukanya kalian sama dia lah misalnya. Anggaplah mungkin dia killer, dia killer deh. Dia yang dapat dia, jujur aja bang. Kalau kalian dapat pemuji Dokter Denny dan kalian betul-betul aneh-aneh di dalam, percayalah keluar itu E atau D nilainya. Tapi kalau kalian sama Dokter Denny, kalian betul-betul oke, nggak segan-segan dapat nilai. Kenapa? Sesuai dengan standar. Jadi abang pembuktiannya gini. Ini abang cerita sedikit jadinya. Karena abang resah, karena keresahan kalian juga tentang PMVIS. Berkali-kali chat itu masuk ke HP abang, berputar-putarnya di anamnesis. Dokter Denny ngajari anamnesis dulu, ampel namanya. Cuma 5 pertanyaan. Itu yang abang ajarkan ke anamnesis. Jadi abang orangnya rubrik, Dokter Denny lebih rubrik lagi. Dan abang apa yang terjadi di lapangan, di rumah sakit beneran dengan apa yang terjadi di OSCI itu berbeda total. Kalau di OSCI pasien abang penurunan kesadaran, abang kejar dulu lah pasien abang. Gak penting kali abang tanya namanya siapa ya kan. Tapi kalau di OSCI ada namanya penilaian anamnesis, walaupun dia gawat darurat ada namanya anamnesis ampel nanti. Ampel itu cuma nanya ample, A alergi, M medication, RPO, P itu past illness, RPT, last meal makan terakhir sama environment. Mekanisme trauma. Nah cuma itu aja, kan nggak nyampe 1 menit. Nah itulah dia kira-kira. Jadi kenapa bang tanya Dokter Denny? Harusnya kalian catat betul-betul rubriknya. Catat kalau dia menjelasin, karena dia rubrik kali ya. Oke, dia nggak main selera. Makanya kalau kalian PMVIS nanti di OSCI, mau dia kedekat kalian cuma untuk nengokin PMVIS kalian benar atau enggak. Oke, sekarang pasiennya datang dengan keluhan nyeri sendi. Ini abang harap suara kalian lebih besar daripada suara abang, karena ini baru siap ujian blok yang satu kan. Oke, harusnya ingatan kalian masih segar-segarnya. Kalau pasien datang dengan keluhan nyeri sendi, apa yang kalian pikirkan? Apa? Good, endokrin udah. RA. Oke, pertama ya rheumatoid arthritis betul, SLE betul, sistemik lupus erythematosus, kemudian rheumatoid arthritis, kompetensi 3, kemudian ada namanya demam rematik. Ini juga kompetensi 3. Nah, siapa di sini yang hafal kriteria SLE ACR tahun 1996 atau 1997? Ada yang hafal nggak? Di sini. Yang 11 komponen itu. Kalau ada yang hafal, good. Kalau nggak ada yang hafal itu, maka kita persempit dari 11 komponen itu jadi 3 atau 4 komponen aja. Pertama, pasien datang dengan keluhan nyeri sendi. Ingat, SLE itu pasti perempuan case-nya. Kemudian ada malaras, ruam seperti kupu-kupu di wajah. Kemudian abang nggak tahu kenapa, padahal di kriteria ACR 1997 itu nggak ada gangguan haid. Tapi yang sering keluar di OSCI gangguan haid dia perempuannya. Jadi tetap harus abang buat. Oke, malaras perempuan, nyeri sendi, SLE. Kalau dia rheumatoid arthritis, ini adalah jenis radang sendi yang bersifat oligo. Oligo itu artinya hanya terjadi di 2-4 sendi, sehingga dia bersifat simetris. Apa artinya? Terjadi kanan dan kiri. Oke, kaki kanan kena, kaki kiri juga ikut kena, atau bilateral nama lainnya. Maka nanti dia akan membentuk swan neck deformity, kecacatan seperti leher Coba ada yang bisa nyontohin dari tangannya gini? Ada yang bisa? Coba ada yang bisa nggak? Mana? Coba deh. Ini miring. Coba deh. Ini abang sini. Coba ini tadi bisa juga. Coba deh. Oh enggak, ini berubah lagi dia. Coba. Bisa nggak? Coba satu jari gini. Itu yang paling miring. Coba ada berdiri deh. Ini yang paling miring mana?
Coba perhatikan. Oke, ini namanya swan neck deformity. Semua jarinya kena kayak gitu. Jadi terjadi apa? Coba, gini tangan dia. Terjadi hiperekstensi pada proximal intervalam dan fleksi pada distal intervalam. Itulah dia swan neck deformity. Tapi itu satu jari kan dicontohin. Ini 5 jarinya kena. Bisa nggak dicontohin 5 jari? Gitu kira-kira ya, betul. Ada nggak ya? Tapi ada juga yang tadi kelompok sebelumnya bahkan bisa juga ya. Gini kan. Oke ya, swan neck deformity. Kalau dia demam rematik, ada riwayat ISPA. Kemudian cara nilai demam rematik pakai apa? Pakai yang namanya kriteria Jones. Kriteria Jones itu cara ingatnya CPCEN. Apa itu C, Bang? C itu Korea. Korea itu dia mengeluarkan gerakan aneh seperti orang menari. Nggak mungkin lah mau praktekin, pokoknya aneh lah. Oke. Kemudian P, polyarthritis. Sudah include ke nyeri sendi. C itu apa? Carditis, karena kalian belum kardiologi abang coret. Bisa nambah hafalan dulu. E, erytem. Erytem itu artinya merah di kulit. N itu nodul. Nodul artinya ada benjolan di kulit. Kalau kalian ketemu pasien nyeri sendi, riwayat ISPA, ada nodul, ada erytem, ada gerakan-gerakan aneh, itu demam rematik. Oke. Tapi kalau dia terjadi swan neck di tangan tadi, bersifat kiri dan kanan, simetris, itu rheumatoid arthritis. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan penunjang. SLE, minta darah rutin, minta anates. Minta aja, biasanya bilang positif. Atau kalau nggak ada ANA, minta DNA. Ini gold standar kan? Positif. Kalau dia rheumatoid arthritis, minta darah rutin, jangan minta foto polos tangan, karena RA ini bukan kelainan dislokasi, bukan kelainan fraktur. Dia deformitinya karena autoimun juga. Jadi kalian minta RF. Apa RF? Rheumatoid factor. Bukan faktor resiko ya, RF bukan FR. Rheumatoid factor. Kalau dia demam rematik, perusahaan penunjangnya kalian minta darah rutin, kemudian karena dia jadi menelan, riwayat jadi menelan atau ISPA, kalian minta pemeriksaan swab tenggorok. Oke. SLE apa obatnya? Autoimun loh. Prednisolon. Nah, setiap yang autoimun pasti steroid deh. Pasti steroid. Oke, abang berikan untuk anti nyeri dan demamnya itu paracetamol. Oke, coba perhatikan beda nggak obat yang abang berikan ke rheumatoid arthritis, sama-sama nyeri sendi. Di sini abang pakai anti nyeri paracetamol. Di sini abang pakainya natrium diclofenac, RNA diclofenac, tab 50 mg, nomor 21, diberikan 3 kali sehari. Kemudian karena dia autoimun berikan juga prednisone. Abang nggak tuliskan lagi resepnya karena dia sama 3 dikali 5 mg. Yang lagi nanya, Bang, nantilah abang tekankan di bagian demam. Kemudian demam rematik. Demam rematik ini obatnya tergantung berat badan. Kalau berat badannya di bawah 30 kilo, kalian kasih benzatin penicillin penicillin 600.000 international unit, nomor 1 sigma pro inject. Kalau berat badannya sudah 30 lebih, maka benzatin penicillinnya abang kalikan 2. Yang awalnya 600.000 sekarang 1,2 juta. Jadi benzatin penicillin 1,2 juta ibu, nomor 1 sigma pro. Oke, foto dulu, masuk kita ke demam.